Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Gusti Syarifudin, SI MMSI MKOM, selaku Ketua Sidang Online Skripsi. Yang terhormat Bapak Budi Susilo, STMM, selaku Sekretaris Sidang Online Skripsi. Yang terhormat Bapak Dr. Sandi Kosasi, SEMM MKOM, selaku Pembahas Sidang Online Skripsi. Perkenalkan, nama saya Hendrikus Hendriko Daru dengan NIM 171103342 Sistem Informasi. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan skripsi outline saya yang berjudul Perancangan Website e-Marketplace pada Toko Second Brand Fansred Pontianak. Masuk latar belakang, e-commerce sebagai sistem perdagangan elektronik memberikan banyak manfaat bagi para penjual maupun pembeli. Dari sisi penjual, sistem e-commerce menawarkan berbagai kemudahan yang berdampak pada efisiensi dan efektivitas proses-proses bisnis perusahaan. Sementara dari sisi pembeli, sistem e-commerce menawarkan sistem pelayanan yang lebih baik daripada sistem konvensional. E-marketplace merupakan sebuah sistem informasi antar organisasi di mana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk, dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik. Suatu e-marketplace mempresentasikan suatu struktur sosial, konsep, ekonomi pasar, dan penggunaan teknologi. E-marketplace dapat memberikan peluang untuk melakukan bisnis dan melaksanakan transaksi melalui teknologi. Saluran elektronik biasanya pada platform yang berbasis internet. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku bisnis untuk melakukan strategi pemasaran melalui media secara online tanpa mengabaikan proses bisnis yang dijalankan selama ini. Karena pada dasarnya pasar untuk konsumen yang gemar melakukan proses transaksi secara manual tetap ada dan besar. Walau kini telah ada media online yang mampu membantu proses transaksi lebih praktis dan cepat, akan tetapi nilai kepraktisan dan kecepatan juga harus didukung oleh pengetahuan pengguna layanan. Fansred merupakan sebuah usaha second brand yang bergerak di bidang fashion berupa pakaian, produk yang dihasilkan dan dijual berupa baju, celana, dengan bekerja sama dengan supplier-supplier terpilih yang beralamat di Jalan H.A. Rahman, Gang Bendahara nomor 6 Suijawi. Penjualan yang dilakukan masih menggunakan toko fisik saja dengan konsumen-konsumen terbatas. Kegiatan bisnis yang selama ini dilakukan oleh Fansred adalah melayani semua orderan pemesan baju dan celana. Calon konsumen datang langsung ke toko untuk melihat produk baju dan celana yang ada dan melakukan transaksi pembelian baju dan celana secara langsung. Calon konsumen juga dapat melihat dan melakukan transaksi pembelian secara online dengan media Instagram. Kurangnya media informasi penjualan dan pemasaran secara online menyebabkan penjualan kurang efektif serta penjualan yang diperoleh tidak meningkat. Menyebabkan penjualan yang dilakukan tidak maksimal, ruang lingkup penjualan tidak meluas dan tidak menambah calon konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dibuat suatu sistem informasi penjualan berbasis website. Diharapkan kegiatan penjualan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan oleh di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian pada toko second brand Pontianak yang membutuhkan pembangunan website seperti informasi seputar toko second brand Pontianak, model baju dan celana yang dijual. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana perancangan website e-marketplace pada toko second brand Fansred Pontianak. Pembatasan masalah, berdasarkan hasil penelitian pada toko second brand Fansred, ada beberapa batasan masalah yang dihadapi perusahaan di dalam penelitian ini, yaitu penurunan penjualan produk yang dihasilkan oleh toko tersebut. Dengan merancang website e-marketplace pada toko second brand Fansred Pontianak bertujuan untuk meningkatkan penjualan baju dan celana. Ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah toko second brand Fansred Pontianak. Metode yang digunakan adalah Design Sense Research
atau DSR. Metode analisis yang digunakan adalah Rapid Application Development atau RAD. Alat visualisasinya menggunakan Unified Modeling Language atau UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis pada toko second brand fansrate adalah dapat meningkatkan penjualan yang terjadi di toko second brand fansrate serta memperluas pangsa pasar melalui interaksi antar pelanggan secara digital dan tidak terbatas dalam tempat maupun waktu. Untuk menambah skala pemasaran dengan perancangan website e-marketplace pada toko second brand fansrate Pontianak. Manfaat penelitian. Penelitian yang dilakukan memberi manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pengguna dan juga bagi pihak toko fansrate Pontianak. Masuk ke bentuk dan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah Design Sense Research atau DSR. Proses DSR ini mencakup 6 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah dan motivasi. Yang kedua, definisi, tujuan, dan solusi, desain, dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Penelitian ini menggunakan pencekatan kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah study cases atau case study. Studi kasus tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai masalah yang terjadi pada toko second brand fansrate, di mana peneliti berusaha untuk mengetahui jalannya bisnis yang terjadi pada toko second brand fansrate, seperti apa cara pemasarannya dan penjualan sehingga dapat memperoleh pemahaman tentang masalah yang terjadi. Metode pengumpulan data. Data primer. Data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel juga menghasilkan dan juga hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Observasi yang dilakukan berkaitan dengan proses penjualan baju dan celana yang ada di toko second brand fansrate Pontianak. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang terbiasa disusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sebuah objek penelitian. Penelitian mempelajari dokumentasi yang berupa dokumen-dokumen yang ada pada toko second brand fansrate Pontianak seperti laporan barang masuk, laporan barang keluar, laporan proses bisnis, serta laporan keuangan dan laporan penjualan. Teknik pengumpulan data. Observasi. Penelitian ini melakukan pengamatan langsung secara beberapa hari untuk mengetahui proses bisnis dan melihat aktivitas yang dilakukan di toko second brand fansrate Pontianak. Wawancara. Untuk mengetahui gambaran tentang permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan gambaran wawancara seni terstruktur untuk mengetahui gambaran umum perusahaan dan prosedur yang berjalan pada toko second brand fansrate Pontianak. Studi dokumentasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat sesuai dengan dokumentasi yang ada pada toko second brand fansrate Pontianak. Masuk pada metode analisis dan perancangan. Rapid Application Development atau RAD, sebuah proses pengembangan software sequential linear yang menekankan siklus pengembangan dengan waktu yang singkat sehingga dapat memangkas waktu pengembangan media menjadi lebih cepat. Pada tahapan perancangan sistem dalam metode RAD ini melibatkan calon pengguna sistem untuk perancangan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari metode RAD, yaitu melibatkan pengguna sistem dalam tahapan perancangan sistem sehingga sistem yang dihasilkan akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan sistem tersebut. Pemodelan sistem atau alat analisis dan perancangan menggunakan UML. UML memiliki banyak diagram yang digunakan untuk melakukan pemodelan data maupun sistem. Namun tidak semua diagram yang akan kita bahas di sini, hanya 4 diagram yang akan kita gunakan, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram,
dan kelas diagram. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf, dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.